diteguhkan melalui persiapan yang perlu untuk pembinaan di seminari dengan para formator dan imam yang hadir untuk mendukung kelima saudara kita ini yang sore ini ditahbiskan sebagai diakon. Pada hakikatnya mereka akan ditahbiskan dalam istilah yang resmi dan yang gerejani, bersifat gerejani adalah mereka harus konsekrari yang bersama-sama, kon dan sekrari, disucikan, menyucikan dan disucikan dan menghususkan diri. Tahbisan merupakan saat penyerahan untuk mau dikhususkan, dijadikan milik khusus, bukan untuk umum. Dia yang kita layani mengendaki penyerahan diri yang total dengan sepenuh hati. Injil Matius hari ini mengingatkan kita bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah motivasi awal atau dasar dari segala upacara pentahbisan untuk menempatkan pelayanan imamat sebagai pelayanan yang sungguh mengandaikan penyerahan diri secara total. Karena itu, para calon imam yang akan ditahbiskan diakon, hari ini tahbisanmu sungguh harus menjadi sungguh bermakna. Pertama, bahwa kamu berlima dipersembahkan kepada Tuhan dengan bahasa dan istilahnya ditahbiskan, dikhususkan bagi dan untuk melayani Tuhan dan umat-Nya. Kamu secara khas masuk dalam kelompok, bukan gerombolan, bukan, tapi kelompok khusus pelayanan yang menyiapkan dirimu sepenuhnya bagi pelayanan total. Selaraskanlah dirimu dengan martabat baru ini. Kamu bukan lagi pemuda-pemuda yang enggan untuk menikmati masa, meninggalkan masa mudamu. Masih mau berperilaku yang gaul, ya harus ada tanda bahwa melepas semua, bahkan sampai kumis pun yang kamu banggakan harus dilepas. Kalau tidak, kamu akan masuk dalam kadrun. Mesti ada suatu keputusan batin untuk meninggalkan itu. Segala kebiasaan untuk enak, hidup nyaman dalam zona nyaman hidup. Siap melayani atau letting go, legowo, tidak segan-segan untuk meninggalkan semua yang mencirikan hidup enak dan nyaman. Kedua, bersyukurlah bahwa gereja membekalimu dengan anugerah hidup selibat yang sudah dipersiapkan semua sejak formasio dari masuk seminari tinggi, bahkan sebelumnya. Karena pada hakikatnya hidup selibat adalah suatu anugerah
tidak dapat dipaksa, tapi itulah anugerah bagi dirimu sendiri, bagi gereja, dan bagi dirimu. Zaman gereja Katolik, zaman Konsili Vatikan II, pada permulaan, saya masih mengalami itu. Sebelum tahbisan diakon, ada rekoleksi dan acara khusus, dan diambil sumpah malah. Tapi entah tahun berapa sudah tidak ada apa-apa. Ya sudahlah. Memang kita tidak dapat berbangga dengan hidup selibat, karena ini anugerah. Dan anugerah yang kita terima adalah anugerah yang harus dirawat, dijaga dengan kehati-hatian. Kesiapan untuk berkorban bagi kerajaan Allah, untuk tidak menikah secara negatif rumusannya, tetapi secara positif hidup selibat bagi kerajaan Allah, kesaksian untuk mempersembahkan diri, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas, cinta yang umum, tetapi juga dengan kekuatan cinta pribadi. Hati-hati dalam bersikap dan bertutur kata, hendaklah dapat menggunakan alat-alat komunikasi atau gadget dengan pantas dan seperlunya dan wajar. Untuk versi pembinaan STPD baru diperbolehkan pada masa diakon memegang HP. Ya. Ini supaya tidak dimulai sebagai waduh. Jadi ya ini kesempatan ini, seperti balas dendam ini. Ingatlah semua praktek hidup yang terbaik berupa nasihat, berupa pengalaman, berupa sharing, akan hidup selibat dengan kehati-hatian, atau biasa dalam manajemen disebut best practices. To live out celibacy, to imply prudence, kehati-hatian. Ketiga, hendaklah kita semua tetap memprioritaskan doa pribadi yang intens dan akrab dengan Tuhan Yesus untuk mencecap dan melihat belas kasih-Nya kepada kita yang telah memanggil secara khusus menjadi imamnya. Sekalipun kita cenderung untuk masuk dalam kelemahan dan dosa, tapi lihatlah Ia seperti memandang kita dengan anggapan, dengan penerimaan sebagai biji mata Allah. Bukankah nantinya kamu semua akan berjanji untuk mendoakan doa visi harian? Memang sudah kamu mulai jauh sebelum diakon. Jadi doa sebagai acara harian harus diperdalam dalam keintimitas doa pribadi. Seakan kamu mengatakan bahwa justru dalam intimitas kesendirian itulah kamu dapat meyakini akan kehadiran Tuhan Yesus yang menyapa kamu dengan kelembutan dan kasih sayang-Nya. Dan bukankah kesemuanya nanti akan dijawab semua pertanyaan dengan apakah saya mau dan sebagainya? Kamu akan menjawab, ya saya mau. Follow. Dalam bahasa Latin khas itu gerejani, tahbisan, kata yang khas tahbisan diakon dan imamat
dengan kata follow, saya mau. Bahasa Jawa Timurnya niat ingsun. Yakinlah bahwa kamu menjawab Tuhan Yesus sendiri yang memanggil dan memilih kamu secara pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus berdoa untuk mohon panggilan imam bagi Keuskupan Surabaya dengan semangat yang saya paparkan di atas tadi sebelumnya. Semangat untuk sungguh mau menyerahkan diri untuk hidup dalam ketulusan hati dan totalitas. Bersama Santo Antonius dari Padua, pelindungnya Romo Rektor kita, hari ini kita rayakan biaran Fransiskan awal abad ke-13 yang kita rayakan pestanya hari ini. Begitu usia muda yang dia isi dengan pelayanan kasih kepada orang miskin, meskipun dia berangkat dari keluarga bangsawan yang kaya. Ia mengasihi begitu dan bekerja untuk orang miskin dan bernasib malang dalam karya nyata lebih dari sekedar bicara. Kita ingat kata-kata bijaksana yang terkenalnya. Tindakan bicara lebih keras daripada kata-kata. Melainkan kata-kata hendaknya mengajar dan membuat tindakanmu berbicara. Karya pelayanan kepada Tuhan dan umat-Nya adalah karya yang tulus tanpa pamrih karena kasih kepada Tuhan dan umat-Nya.